Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi untuk Big Data dan juga Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Oke. Yang pertama, Ibu akan ulangi lagi. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas ya tentang apa itu data, kemudian informasi dan juga kemudian knowledge. Nah, seperti ini adalah info engineering model. Ya, di sini ada data. Data adalah fakta, ya. Kemudian data ini diambil dan diolah kemudian menjadi sebuah informasi, ya. Di sini informasi merekam atau mengambil data, lalu kemudian dari informasi ini diolah menjadi knowledge atau pengetahuan. Nah, kemudian dari pengetahuan ini baru kemudian dia digunakan untuk membuat keputusan, ya, decision atau membuat keputusan. Nah, ini modelnya kurang lebih seperti ini. Oke. Data sendiri itu harus kita olah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau hanya data saja itu biasanya belum ada maknanya atau belum ada artinya. Nah, setelah mendapatkan pengetahuan tersebut, nanti kita bisa melakukan estimasi, ya, kemudian melakukan prediksi dan juga melakukan analisis, ya, tentang hubungan atau pengelompokan, ya. Kemudian juga membantu mengambil keputusan dan pembuatan kebijakan. Nah, di sini menurut Budiman Pratomo menyatakan bahwa data adalah kumpulan fakta yang objektif mengenai sebuah kejadian. Sedangkan informasi sendiri adalah data yang sudah diolah, biasanya menggunakan aturan statistika, ya, sehingga mengandung arti. Dan kemudian knowledge atau pengetahuan ini adalah kebiasaan, keahlian atau kepakaran, keterampilan, pemahaman atau pengertian yang diperoleh dari pengalaman, latihan ataupun melalui proses belajar. Nah, ini tadi sudah Ibu sebutkan, ya. Nanti data yang sudah diolah itu kan sudah menjadi berbentuk informasi, ya. Kemudian ini akan tersimpan dalam memori seseorang atau di dalam neuron-neuron otaknya. Kemudian dari sinilah informasi tersebutlah membentuk yang namanya pengetahuan, ya. Dari pengetahuan yang ada nanti dia bisa digunakan untuk estimasi, pengolahan, kemudian prediksi, ya, estimasi atau prediksi sama saja, atau pengambilan keputusan. Nah, Ibu memberikan contoh, misalkan di sini ada data kehadiran pegawai. Misalkan datanya seperti ini, data absensi, ya. Kalau kita lihat di sini, siapa sih karyawan yang paling teladan gitu, ya. Misalnya kalau dilihat di kelas dari sini, ini bisa dilihat bahwa yang paling datang dan pulangnya paling lama adalah 1183. Mungkin kita bisa anggap bahwa 1183 ini berarti paling rajin, ya, gitu, ya. Tapi sebenarnya data seperti ini karena belum diolah, ini belum berarti apa-apa, ya. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan informasi dari data yang ada di sini, data absen ini, maka data tersebut harus diolah, ya. Misalnya pengolahannya adalah dengan cara diakumulasi. Dia masuk dalam 1 bulan itu berapa kali, alfanya berapa kali, cuti berapa kali, sakit dan telat berapa kali, ya. Nah, dari situ bisa dilihat dari informasi ini akan menghasilkan informasi bahwa ternyata si 1180 misalnya, ya, tadi cukup rajin, tapi ternyata dia masuknya sedikit dan sakitnya ada banyak, ya. Nah, ternyata ada informasi baru nih setelah kita olah data mentah yang tadi. Nah, dari informasi ini berikutnya kita bisa mengolah lagi menjadi sebuah pengetahuan, ya. Kita bisa olah, misalkan kita cari polanya, oh ternyata untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita bisa lihat keterlambatan dari karyawan, kemudian yang pulang cepat dan juga izin ataupun alfa itu ada nggak sih informasi lanjutannya atau polanya. Oh, ternyata kita dapat pengetahuan bahwa keterlambatan di hari Senin dan juga di hari Jumat itu cukup tinggi, sedangkan pulang cepat di hari Jumat mungkin karena mau weekend, ya, itu banyak, dan izin itu juga lebih banyak di hari Senin dan Jumat, mungkin biar nerusin long weekend atau seperti apa. Oke, kita sudah dapat pola dari sini.
Nah, pola yang ada di sini mungkin juga bisa dijadikan untuk penentuan kebijakan. Contoh misalnya, perusahaan menentukan kebijakan bahwa kan hari Senin banyak yang terlambat, jam kerja yang tadinya jam 8.00 maka akan dimulai dari jam 10. Karena mundur 2 jam, yang tadinya harus pulang jam 5 berarti misalkan pulangnya jadi jam 7 gitu ya. Jadi jam kerjanya dimundurkan dan pulangnya juga otomatis mundur misalnya. Sedangkan hari Jumat karena dia kecenderungan orang-orang itu pulang cepatnya tinggi, mungkin nanti jam kerjanya bisa dikurangi hanya sampai jam 14.00. Kalau sampai jam 14.00 berarti ada konsekuensi, misalnya kalau masuk jam 6 kepagian ya, misalnya masuk dari Jumat jam 7 sampai jam 2. Lalu yang 1 jam lagi kemana? Bisa diakumulasi ke hari Selasa dan Rabu, mungkin bisa masing-masing bisa pulangnya ditambah menjadi masing-masing setengah jam nambahnya. Contohnya seperti itu ya. Nah, dikompensasi ke hari yang lain. Jadi dari data, kemudian data itu diolah menjadi informasi, kemudian informasi itu diolah lagi menjadi berbentuk pola seperti ini. Baru kemudian pola ini sudah mempunyai makna atau punya arti dan bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengambil kebijakan. Ya, seperti ini. Contohnya ada piramidnya seperti ini. Oke. Itu adalah contoh dari proses mendapatkan pengetahuan dari data dan informasi untuk pengambilan kebijakan. Oke. Big data sendiri ini sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Datanya adalah dalam jumlah yang sangat besar, kemudian disimpan dan diolah, dan biasanya tidak diproses dengan komputasi yang sederhana atau tradisional. Sudah ada toolsnya dan juga ada teknik dan ada frameworknya tersendiri. Nah, di sini juga didefinisikan bahwa big data ini memiliki volume, distribusi atau velocity, keragaman atau variety, dan yang sangat besar dan atau abadi. Jadi membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitik yang inovatif. Kemudian, nah ini karakteristiknya. Jadi beberapa pakar membuat karakteristik big data ini ada bermacam-macam. Kalau yang ini yang paling sederhana ada 5V ya. 5V atau 5F V untuk big data. 5V big data yang pertama adalah value ya. Kemudian ada velocity, volume, variety, veracity. Apa saja maksudnya? Volume berarti jumlahnya yang sangat besar ya, misalkan beberapa tera. Kemudian velocity, datanya bisa diakses dengan kecepatan yang tinggi ya, real time juga misalkan. Kemudian veracity ini adalah memiliki kerentanan dari sisi akurat ya, jadi akurat dan juga validitasnya tinggi. Kemudian variety, datanya berbagai macam jenis ya, tidak hanya satu macam data tapi banyak jenisnya. Kemudian value itu maksudnya datanya memiliki nilai yang sangat tinggi. Itu kalau yang mencontohkan tadi atau membuat karakteristik data sebanyak 5V. Ada juga yang membuat karakteristik data itu 6V plus visualization ya. Kalau tadi volume, variety, velocity, veracity, ada juga ditambah variability, yaitu perubahan data selama proses dan life cycle-nya. Jadi selain datanya terdiri dari berbagai format, variety, dia juga variability, itu mengalami perubahan data. Dan juga dia punya value ya, value itu maksudnya datanya berguna. Dan ada lagi satu yaitu visualization, ada penggambaran atau ada pola datanya. Nah, ini untuk karakteristik big data 6V plus visualization. Ada juga yang menggambarkan big data dalam karakteristiknya 10V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, value, ini sudah tadi. Kemudian ada tambahan validity ya, validity juga kualitas datanya, variability, venue ya, datanya heterogen yang terdistribusi dari berbagai macam platform. Ada vocabulary, ini model datanya bermacam-macam. Kemudian ada vagueness, yaitu teka-teki terhadap teknik meaning big data dan tools yang digunakan. Jadi nanti bagaimana data itu diolah. Nah, ini adalah karakteristik dari big data. Kemudian dari teknologi dari big data sendiri itu ada batch dan juga streaming proses. Batch processing ini digunakan
Oke, tadi kita sampai di teknologi big data. Teknologi big data sendiri itu ada dua macam ya, batch dan juga streaming processing. Nah, untuk batch sendiri ini biasanya untuk data-data yang sudah terekam ya, bukan yang live streaming. Sedangkan kalau untuk namanya streaming processing itu biasanya untuk data yang sudah terekam ya. Ini untuk sudah data yang terekam. Oke, next. Nanti kita setelah mengenal big data, kita juga akan mengenal yang namanya data mining. Data mining adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data dari big data tersebut nanti diekstrak dan juga kita temukan pola dari data yang besar tadi ya. Nanti ada tahapannya dari mulai data, kemudian dilakukan seleksi, dilakukan proses transformasi sampai dengan data mining, dan ada proses perubahan menjadi value ya, menjadi knowledge atau pengetahuan. Oke. Ini 3 area utama dalam bisnis yang membutuhkan akses terhadap big data, yaitu improving decision making, improving operation, dan juga monetizing of data ya. Ini sudah Ibu bahas kemarin. Kemudian berikutnya adalah contoh dari penerapan big data. Ya, apa saja sih big data itu atau ada di mana saja gitu ya. Yang pertama contohnya misalkan kita punya aplikasi atau mungkin kalian pernah pakai Waze ya, aplikasi Waze, di mana aplikasi ini mengumpulkan data dari setiap jalan yang dilalui oleh pemakainya ketika aplikasi diaktifkan. Jadi ketika kita install, kemudian kita lagi di jalan, kita bisa kita bisa nyalakan aplikasi Waze-nya. Nanti dari situ akan terekam bahwa misalkan pengguna-pengguna lain akan tahu, misalkan di daerah Jakarta Selatan ini, di daerah Kasablanka lagi banyak kemacetan gitu ya. Tahu dari mana? Dari banyaknya pengguna yang mengaktifkan aplikasi Waze-nya. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan big data di bidang transportasi. Misalnya ketika di Kasablanka tadi ada titik-titik kemacetan, si Waze ini akan bisa mengarahkan, memprediksikan tadi ya, atau memberikan estimasi bahwa kalian bisa menggunakan jalur yang lain lewat sini untuk untuk sampai ke tujuan misalnya. Itu termasuk contoh penerapan big data. Kemudian ada lagi big data, misalnya mungkin dari kalian semua sudah pernah atau sudah pakai aplikasi yang namanya Gojek ya. Untuk di Gojek sendiri, data yang terekam di Gojek itu ada banyak sekali. Bayangkan saja di sana penggunanya mungkin ada jutaan lebih ya. Kemudian di sana terekam misalnya kalian pernah makan apa ya, pernah pergi kemana, terus belanja apa, obat yang dipakai apa, jadwal misalkan bersih-bersih rumahnya kapan ya, bepergiannya kemana saja, itu terekam semua di dalam data Gojek. Nah, ternyata di Gojek data tersebut tidak dibuang ya, tapi dilakukan analisa. Contoh, analisa dari GoRide, dari jalur bepergian kita gitu ya. Kan sering ya, misalkan kita sudah biasa ke tempat itu, ketika kita mau pesan GoRide misalkan, nanti di kolom tujuan biasanya sudah tuh direkomendasikan tempat-tempat yang memang pernah kita kunjungi meskipun nggak kita save flashnya gitu ya, tapi sudah ada rekomendasinya. Kemudian atau makanan gitu, kalau kita pernah makan misalnya pesen McD gitu ya, kemudian ketika kita mau GoFood lagi, biasanya di situ juga rekomendasinya tidak jauh-jauh dari McD atau yang sejenisnya. Nah, ternyata dari sisi psikologis, rekomendasi tersebut membuat nyaman pengguna Gojek sendiri. Kenapa? Karena misalnya ketika kita memilih sesuatu atau menggunakan aplikasi dan kita tidak memerlukan banyak klik, tidak perlu harus ngetik lagi untuk mencari sesuatu yang kita inginkan, itu biasanya lebih nyaman. Nah, karena nyaman, maka penggunanya akan betah menggunakan aplikasi tersebut. Nah, itu adalah salah satu fungsi kenapa data pengguna yang ada di Gojek itu diolah. Kemudian setelah diolah nanti akan ditemukan polanya. Nah, pola-pola inilah yang nanti akan dijadikan prediksi
untuk disajikan kembali ke konsumen, dan untuk membuat konsumen, oh ya sudah ada rekomendasi nih, saya pilih ini aja gitu ya. Itulah yang di Gojek ini, tim yang bertugas seperti itu disebut dengan Business Intelligence Team ya. Oke. Kemudian itu adalah big data. Nanti kalian bisa cari lagi ya, contoh-contoh dari big data itu kira-kira di mana saja dan bagaimana cara mereka mengambil dan digunakan untuk apa saja datanya. Kemudian dari berikutnya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, mungkin yang ketika mendengar artificial intelligence itu kita akan membayangkan bahwa itu seperti robotik ya, robot itu yang bisa misalkan membantu manusia mengerjakan hal-hal ya yang biasa dikerjakan manusia, ya itu memang tepat, tapi juga bahwa artificial intelligence itu tidak hanya berupa robot ya. Atau mungkin yang terbaru kita juga bisa lihat artificial intelligence yang cukup canggih ya. Yang terbaru adalah self driving car ya, itu Tesla sudah punya teknologi mobil yang berkendara sendiri gitu ya, jadi nggak perlu disupirin sama si pengendaranya, itu nggak perlu nyetir gitu ya, tapi dia sudah dikendarakan sendiri oleh si Tesla ini. Nah itu pasti di situ juga ada penerapan artificial intelligence, itu yang canggihnya. Kemudian untuk sederhananya atau yang bisa kita temukan sehari-hari itu ada banyak sekali. Contohnya kalian yang main game, misalnya main game nggak ada teman mabarnya gitu ya, kalau terus kalian lawan dengan PC sendiri gitu ya. PC sendiri kan di situ juga ada artificial intelligence. Bagaimana caranya misalkan pemain lawan kalian itu bertahan gitu ya. Padahal kan nggak ada yang menggerakkan, tapi dari PC sendiri atau sistemnya sendiri, dari gamenya sendiri. Bertahan, lalu bagaimana dia menembak musuh, kemudian bagaimana dia mengeluarkan senjatanya dan sebagainya, kapan dia harus menghindar, itu juga ada peran artificial intelligence. Atau mungkin perempuan-perempuan atau mungkin remaja-remaja laki-laki juga banyak juga sih ya yang sekarang suka pakai filter TikTok gitu ya, atau filter Instagram gitu kan, misalnya wajahnya jadi kartun atau jadi nangis, jadi wajahnya kotak bulat dan sebagainya, itu juga di situ ada artificial intelligence. Kenapa? Karena dari artificial intelligence itu dia deteksi dulu nih, matanya di sebelah mana, bibirnya di sebelah mana gitu. Oh, bibirnya sebelah sini, berarti yang harus lebih merahin berarti yang sebelah sini gitu. Matanya sini, berarti harus dikasih bulu mata dan sebagainya. Ya, itu salah satu contoh artificial intelligence. Berikutnya yang mungkin sering kita pakai adalah artificial intelligence di di handphone, misalkan pakai face recognition ya, pemindai wajah ketika akan membuka HP, itu juga termasuk artificial intelligence. Atau artificial intelligence yang paling mudah atau yang paling sering kita pakai mungkin adalah Google Maps. Ya, itu juga termasuk ada artificial intelligence di situ. Bagaimana pengetahuan direkam kemudian dijadikan untuk memberikan prediksi bagi pemakainya. Nah, ini contoh. Jadi, secara tidak langsung kita sudah bertemu dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di mana-mana. Ya. Ini kemudian kenapa kita memerlukan artificial intelligence? Karena semua permasalahan banyak dipecahkan dengan bantuan komputer. Masalahnya bisa semakin kompleks dan kadang tidak bisa dilakukan dengan manual lagi. Ya, kemudian tidak ada keterbatasan hardware dan secara naluriannya manusia ini pinginnya komputer itu bertindak seperti manusia. Karena apa? Karena nanti gunanya untuk membantu manusia. Kemudian kenapa sih kita mempelajari alat artificial intelligence? Karena mempresentasikan bagian tengah atau inti dari ilmu komputer, mewujudkan bentuk ketidaktepatan dari komputasi ya, kemudian mempunyai kekuatan alami antar cabang ilmu ya. Kemudian ini termasuk representasi atau perwujudan dari pengetahuan dan juga manipulasinya. Dan juga alasan penting lainnya adalah membongkar atau membentuk krisis besar dalam waktunya ya. Kemudian program yang mampu menyimpan kenyataan atau fakta dan proposisi dan hubungan yang saling beralasan. Nah, ini contoh kenapa kita harus mempelajari artificial intelligence. Dari segi pengertian, jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini bisa disebut sebagai sistem berbasis komputer yang menduplikasi kemampuan paling penting dari manusia, yaitu berpikir dan
Oke, Ibu ulangi ya. Jadi artificial intelligence itu atau kecerdasan buatan adalah sistem berbasis komputer yang menduplikasi kemampuan paling penting manusia, yaitu dalam hal berpikir dan juga mencari sebab, ya. Proses tersebut mengacu pada teknologi jaringan saraf atau neural network teknologi. Kemudian definisi menurut para ahli, ada yang menyatakan bahwa Simon menyatakan bahwa ini adalah kawasan penelitian, aplikasi dan juga instruksi yang berkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan hal-hal dalam pandangan manusia adalah cerdas. Jadi yang sekiranya cerdas tapi dilakukan oleh komputer. Sedangkan kecerdasan buatan menurut Rich and Knight, ini adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini bisa dilakukan lebih baik oleh manusia. Ya. Oke. Sedangkan secara kategori, definisi kecerdasan buatan itu ada yang berpikir manusiawi, kemudian bertindak manusiawi, berpikir rasional, dan bertindak rasional. Ini maksudnya seperti ini ya. Pada tahun 1978, artificial intelligence itu masih dianggap sebagai thinking humanly, yaitu bagaimana komputer berpikir seperti manusia, ya. Jadi hanya berpikir. Misalkan bagaimana mereka menghitung, kemudian ya, tapi tidak melakukan tindakan apapun. Sedangkan di tahun 1990 itu sudah mulai berkembang, yaitu AI ini, artificial intelligence itu tidak hanya berpikir tapi juga melakukan tindakan. Contohnya memberikan mengambil keputusan, ya, atau merekomendasikan sesuatu, itu termasuk setelah berpikir lalu kemudian diberikan tindakan. Itu makanya pengertiannya atau definisinya sudah berubah menjadi acting humanly atau bertindak seperti manusia. Pertamanya hanya berpikir seperti manusia, kemudian di tahun 1990 sudah bertindak seperti manusia. Tapi kemudian berkembang lagi di tahun 1992, karena manusia itu kan manusia itu kadang-kadang tidak rasional, ya. Misalnya tidak rasional itu manusia punya rasa, bisa mengerti punya perasaan, ya. Kemudian ada emosinya, sementara kalau komputer kan tidak, mereka tidak mempunyai emosi. Jadi kalau manusia itu kadang-kadang tidak rasional, sedangkan kalau komputer itu pasti rasional, karena komputer itu tidak punya rasa, tidak mengerti rasa, tidak mengerti emosi dan sebagainya, ya. Maka dari yang tadinya bertindak seperti manusia, kemudian definisinya diperbarui lagi menjadi thinking rationally, ya. Jadi artificial intelligence itu adalah sistem yang bisa berpikir rasional, ya. Nah, kemudian yang terbaru sampai dengan sekarang sudah diperbarui lagi bahwa artificial intelligence adalah sistem yang bisa bertindak secara rasional, ya. Jadi bedanya itu. Sekarang bertindak secara rasional, tanpa rasa dan juga tanpa emosi. Nah, kemudian pendekatan pengertian artificial intelligence ditinjau dari dua pendekatan. Yang pertama adalah ilmiah dan juga yang kedua adalah teknik. Kalau secara ilmiah ini adalah timbul sebelum invasi ke komputer, ya. Ini tidak sama dengan revolusi teknologi, bisa diatasi dengan perkembangan teknologi lanjutan, ya. Tidak mengakibatkan tingkatan pada konsep. Sedangkan pada sisi teknik ini adalah mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan di dunia nyata, ya. Jadi dari segi teknik lebih ke penyelesaian masalah di dunia nyata. Nah, sudut pandang dari artificial intelligence dari segi kecerdasan, ini adalah kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi lebih cerdas, ya, berbuat seperti yang dilakukan manusia, yaitu acting rationally, ya. Sudut pandang penelitian ini bagaimana komputer bisa melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Kemudian sudut pandang bisnis, ini adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Kemudian dari segi pemrograman, ini meliputi studi tentang pemrograman simbolik,
problem solving, dan juga pencarian. Oke, ini adalah sejarah dari artificial intelligence dari tahun 1941 sampai dengan yang terbaru ada di 1991. Gongnya atau kelahirannya itu dicetuskan pada tahun 1956 pada konferensi Dartmouth. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri untuk sejarah dari artificial intelligence dari mulai tahun 1941, 1951, 56, 58 sampai dengan yang terakhir adalah 1971 dan sampai dengan 1988 ya. Kemudian bagaimana artificial intelligence bekerja? Dia tidak bisa bekerja secara langsung, tapi harus ada yang namanya inputan masalah. Ya. Jadi manusia harus mengumpulkan kasus-kasus atau masalah-masalah yang akan dibahas oleh artificial intelligence. Ya. Masalahnya bisa sangat beragam. Lalu semakin banyak masalah yang disimpan di dalam basis kasus, maka akan lebih baik artificial intelligence itu dalam bekerja. Ya. Masalah tersebut akan dikelompokkan ke dalam titik permasalahan ke bagian yang tepat, sehingga semakin detail masalah yang bisa dikelompokkan, semakin baik pula keputusan yang bisa diambil oleh artificial intelligence. Ya, contoh misalkan kecerdasan buatan di bidang kesehatan, misalkan mendeteksi COVID-19 sistem pakarnya, maka inputannya misalkan laki-laki, data pasien ya, inputannya pasti laki-laki dengan gejala batuk, pilek, kemudian sesak nafas. Itu berarti apakah benar dia bisa dianggap COVID. Kemudian ada kasus baru lagi perempuan dengan data misalkan batuk tanpa pilek, tanpa sesak nafas, tapi tidak penciumannya hilang misalkan ya. Itu bagaimana? Dan semakin banyak kasus tadi yang diterima atau yang tersimpan di dalam sistem AI, maka AI tersebut akan semakin baik dalam mengambil keputusan. Ya, oke. Kemudian ada 4 teknik dasar dari artificial intelligence. Ya, ini pertama adalah searching, yaitu teknik untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan. Nah, di dalam searching ini nanti ada banyak sekali metodenya, ada blind search, heuristic search, probabilistic search ya. Tapi tidak akan bahas itu. Nah, searching contohnya adalah ketika kita menentukan rute di Google Maps ya. Katakanlah kita mau pergi ke bandara gitu. Nah, setelah kita menginput tujuan kita ke bandara, maka si AI dalam sistem AI di dalam Google Maps ini akan mencari, oh ini misalkan dari Bekasi mau ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, berarti rute terbaiknya lewat mana. Nah, ini adalah proses searching, dicari kemudian direkomendasikan, ini loh paling baik lewat tol ini itu. Misalkan tolnya macet, berarti kamu lebih baik lewat jalur kampung lewat sini misalnya. Itu adalah teknik searching. Yang kedua, tekniknya adalah teknik reasoning. Nanti metodenya ada beberapa, rule based, case based, fuzzy, dan uncertainty. Teknik ini adalah menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Contoh tadi Ibu sebutkan misalkan sistem pakar diagnosa penyakit COVID. Kalau di sini Ibu contohkan penyakit gigi, ya. Fakta-faktanya apa? Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, yaitu tadi dari gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Misalkan pasien A gejalanya ini, apakah dia disebut COVID? Kemudian muncul lagi pasien B gejalanya lain lagi, apakah dia juga COVID? Misalkan pasien C, pasien D sampai dengan pasien ke 1000 atau mungkin berjuta pasien. Data itu tersimpan, kemudian akan menjadi reasoning. Oh, ternyata pasien dengan reason atau misalkan kasus yang sama, yaitu sama-sama batuk, sama-sama tidak bisa mencium ya, itu maka kesimpulannya atau bisa menghasilkan diagnosa dari sistem pakar tersebut bahwa dia benar positif COVID misalnya. Itu adalah teknik reasoning. Kemudian yang ketiga, teknik planning ya. Teknik ini mendekomposisi masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi sederhana. Contoh ketika kita menaiki lift ya, itu kan dia sebenarnya di dalam lift itu juga ada artificial intelligence, bagaimana dia mengatur misalkan ketika orang memencet tanda panah ke atas, apakah dia akan menyelesaikan naik dulu
Oke, contoh ya, tadi teknik planning, misalkan cara kerja lift. Lift itu ketika kita pencet tanda panah ke atas misalnya ya, tanda panah ke atas ini karena kita mau naik, tapi ternyata liftnya sedang naik gitu ya. Misalkan kita di lantai 4, kita mau ke lantai 8, ternyata liftnya lagi di lantai 5. Si artificial intelligence di sini akan melakukan perencanaan. Sudah direncanakan gitu ya, misalkan kalau orang lagi mencet lantai di bawah kita sementara kita naik, apakah si lift ini akan langsung ke lantai misalkan 4 dulu, atau melanjutkan naik dulu sampai lantai terakhir misalkan lantai 30. Setelah selesai lantai 30 baru dia turun menghabiskan sampai lantai akhir, baru dia naik lagi sampai lantai 4 dan naik terusnya sampai ke lantai 30 ya. Itu adalah planning. Apalagi kalau liftnya ada 2 berjejer, maka dia harus seperti katrol ya, maksudnya kalau yang satu sedang naik misalnya yang satu turun dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu artificial intelligence teknik dasar yang planning. Kemudian berikutnya adalah teknik learning. Learning ini untuk mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh keuntungan. Jadi komputernya diajarinya dengan apa? Dengan cara membuat pola. Contoh di sini ada pemindaian wajah, pemindaian sidik jari, tangan, kornea itu ya. Sebelum memindai, pasti si komputer ini akan menyimpan data dari pemindaian tersebut, ada database-nya ya. Nanti setelah database-nya itu tersusun, ketika orang memindai akan dicocokkan dengan database yang ada. Sama nggak nih pola ini dengan user yang ada di sini gitu ya. Kalau wajahnya tidak sesuai dengan apa yang data yang tersimpan di database, maka aksesnya akan ditolak. Ya. Dan ketika pemindaian ini tentu saja tidak hanya membutuhkan sekali 2 kali, tapi bisa berkali-kali. Contoh ketika kalian membuat tadi ya kunci wajah atau scan wajah untuk kunci dari HP, maka kita perlu melakukan foto berkali-kali agar si HP-nya itu smartphone ini bisa merekam data kita. Alisnya itu bentuknya bagaimana, matanya bagaimana, bibirnya bagaimana, bentuk mukanya seperti apa. Nah, setelah dari situ dia akan merekam data kita ya. Kemudian dari sistem AI-nya ini yang akan mengajarkan pola ini loh, si A atau si pemilik HP ini pola mukanya seperti ini. Maka nanti ketika ada orang yang scan, cocokkan dengan data yang ada. Kalau sesuai, maka akses dibuka. Jika tidak, maka akses ditolak. Ya, ini adalah teknik dasar artificial intelligence dalam bidang learning. Atau seringkali kita ketika misalkan upload di Facebook, kadang-kadang tertandai ya. Facebook juga ada AI-nya tuh. Misalkan upload foto, terus tiba-tiba udah langsung ditandai nih sama si Facebook. Ini si ini, meskipun kadang ada kesalahan ya. Orang lain di-tag ke orang lain lagi karena mungkin dikira mukanya mirip. Jadi masih mungkin sekali yang namanya komputer melakukan kesalahan. Oke, itu adalah contoh-contoh dari artificial intelligence. Di sini Ibu mau sampaikan bahwa predicting the future is not a magic, it's artificial intelligence. Ya. Sekarang kalian harus cerdas-cerdas. Misalnya ketika menggunakan menggunakan aplikasi seperti sosial media, kadang ada filter-filter yang ngajak kita untuk mendeteksi misalkan mirip dengan artis siapa, atau kita 10 tahun lagi jodohnya siapa ya, atau misalkan itu jangan gampang percaya karena itu hanya diambil pola saja ya. Jadi bukan misalkan di situ benar-benar nih bisa mengetahui masa depan kita jodohnya siapa atau kita itu miripnya sama siapa. Coba kalian misalkan aplikasi yang mirip-mirip itu kalian lakukan beberapa kali, bisa jadi hasilnya berbeda karena kadang mereka hanya memakai sistem random saja ya. Jadi itulah gunanya nanti kita belajar artificial intelligence untuk mengetahui bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup manusia nantinya akan bisa diprediksi dengan adanya artificial intelligence ya, untuk memudahkan kehidupan manusia di masa yang akan datang.
Oke, penjelasan dari Ibu sekian, Ibu akhiri. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.